Emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Lah iya, kok kamu bilang baik? Loh, enggak, emang dia ngasih? Itu peristiwa dia memberikan sesuatu, tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Ya iya, bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia ngasih prospeknya sendiri, kan gitu. Itu bukan memberi, bukan sedekah itu nyogok namanya. Itu bukan kebaikan. Nah, kamu aja dekadensi berpikirnya jelas gini kok. Gitu kok baik. Coba sekarang, ini contohnya sangat banyak, tapi saya tidak punya banyak waktu. Misalnya contoh begini, pesannya orang tua gini, nak pokoknya kamu ya si opo lan ndolek penggawean cek dadi wong rek, mosok kon iki biyen gak dadi wong. Terus mari ngono ternyata anaknya melamar, terus karena deket sama Gayus bisa jadi pegawai pajak. Alhamdulillah, terus dia lapor sama tentang alhamdulillah anakku saiki wis melok Gayus. Wis iso ngirim wong tuane, wis iso gawe masjid barang di desa iki alhamdulillah gitu. Kebaikan adalah ketika anak sukses di Jakarta kirim uang ke desa. Itu kebaikan. Tidak pernah ditanyakan itu uang halal atau tidak halal. Kan begitu. Maka pesannya orang tua kepada anak-anaknya, sing penting dadi wong rek, kon apa jenenge nyambut gawe ya apa carane iso sugih iso anulah cek ana regane Dik tangga-tangga. Sing penting aja lali sholat lo ya, kan gitu kan. Yang penting jangan lupa sholat. Kalau punya duit ya umroh, kan gitu kan. Nah ini baik apa buruk? Saya tanya sama Anda. Loh, gini loh, pokoknya kita cari kekayaan, cari karier sebisa mungkin, semaksimal mungkin, asal tidak lupa sholat. Baik enggak? Nah, karena Anda enggak punya wacana, Anda enggak ngerti primer sekunder. Menurut Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minat dunia. Wahai manusia, di dalam perjuanganmu untuk mencari aku di akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer yang mana? Loh, ini kalimat Allah ini loh. Dalam perjalananmu mencari aku di akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer mencari Allah. Kalau mau dipraktiskan, yang primer itu akhirat apa dunia? Nah, kalau pesannya orang tua tadi, dunia. Sing penting ojo lali sholat. Nyolong gak apa-apa ya. Korupsi sing akeh, sing penting umroh ya. Kan gitu kan. Itu kan cara berpikir masyarakat kita tuh. Betul enggak? Dan bagi koruptor kayak apa begitu ngekei duit gawe masjid dadi wong apik tuh. Karena masyarakat sendiri tidak punya parameter berpikir yang benar. Masyarakat dengan bodoh menyerahkan seluruh urusan kepada negara. Baik buruk diserahkan kepada hukum. Goblok itu. Hukum itu tidak mampu untuk mengurusi kebaikan, kebenaran sampai tingkat yang diperlukan manusia. Hukum itu taunya satu level kecil. Orang nyopet, yang dilihat nyopetnya, dia tidak pernah bertanya kenapa nyopet. Betul enggak? Karena hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada takwa, karomah, kemuliaan dan seterusnya. Gitu loh Dek. Sekarang gini, Ariel sudah dihukum toh? Sudah dihukum toh? Udah toh beres toh? Sekarang jadi nabi. Gitu? Sekarang menjadi orang besar. Sekarang menjadi selebritis nomor 1. Kenapa? Lu sudah dihukum kok. Karena masyarakat sendiri tidak punya akhlak. Masyarakat sendiri tidak punya hukuman kepada anggotanya. Kan sebenarnya ada hukuman moral dari masyarakat. Apakah mereka mendapat hukuman moral dari masyarakat? Ariel ini atau siapapun yang pernah bersalah tidak pernah mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Masyarakat itu lebih penting daripada negara. Tidak ada negara, tidak apa-apa, karena masyarakat tetap ada. Kan begitu.
Kalau ada negara tidak ada masyarakat juga ada negara. Nah, ada masyarakat masih gak ada negara ya tetap masyarakat. Lah kok masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk segala hal. Terus nanti kamu rewel loh, kok cuman segini hukumannya, kok cuman segini hukumannya. Lah salahmu dewe, kamu sendiri tidak ikut menghukum. Kewajiban negara menghukum secara hukum yuridis, kewajiban masyarakat menghukum secara kebudayaan dan moral. Tapi hukuman kebudayaan dan moral ini tidak dipegang oleh masyarakat, dicium tangannya. Loh, saya tidak anti Ariel loh. Kasihan loh Ariel ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Maka kalau saya menyebut Noah, saya tidak Noah. Itu Noah, jelas Noah loh, gini Noah gitu. Yes, gak apa-apa lah. Itu tadi ya kasusnya Noah. Mulanya aku nyebutnya ya tegas Noah gitu. Itu kalau saya. Loh, tapi saya tidak masalah, tidak masalah. Nah anjani kon koyak ngono ya monggo sakarep begitu loh Mas ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Pokoknya Anda yang saya sebut kesehatan letaknya di dalam berpikir yang benar. Kalau berpikirmu tidak benar, itu calon sakit sudah. Kamu lihat aja. Dalam bidang apa saja, termasuk tentang badanmu sendiri. Gitu loh Mas. Berpikir benar itu ya belajar setiap hari. Dinilai kayak tadi itu. Mana primer, mana sekunder, gini itu baik atau tidak. Kan sekarang orang udah nggak tahu bahwa itu jelek. Orang udah nggak tahu bedanya kapan malu, kapan bangga. Terus kata para wartawan, budaya malu sudah kikis kan gitu. Itu kan outputnya. Inputnya kan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki cara berpikir untuk membedakan kapan kamu bangga dan pada peristiwa apa kamu malu. Sekarang kan ketika dia seharusnya malu malah bangga kok. Ketangkep korupsi. Ngene. Lagi neng pecah ndasa iki. Jadi tiap hari kita pecah kepala kalau kita tidak pinter-pinter mengelaborasi kembali secara intelektual. Jadi tiap hari kita harus melakukan perjuangan di dalam kepala kita sendiri. Kalau enggak kan bingung kita. Tasbih itu utamanya dipakai oleh koruptor yang sedang diadili. Betul enggak? Begitu ketangkep kudungan, begitu ketangkep kupuluan kan begitu. Jadi Gusti Allah gede-gede arek-arek iki. Oh malah selamat aku iki sabar. Nah gak sabar harus tak ganti karo umat liyane. Kan ada ayat begitu. Saya tak ganti kan di dapur. Ya anu bedas ae sini dunya bedas ae wis gimana menungso kayak ngene anu bedas ae gitu. Bedas itu makanya kalau Allah tadi kan ada yang protes kok dikutuk jadi batu kok tidak jadi sadar. Ya itu kan niru Allah, Allah kan mengutuk jadi kera kan gitu kan. Kera atau ada yang kirodatan khosyiin itu kan, karena syirik kepada Allah, sombong kepada Allah dikutuk menjadi kera kan gitu. Itu kan Allah enggak apa-apa kalau dia mengutuk jadi apa-apa. Dan Allah itu yang goda. Wong yang dikutuk itu di sana enggak ada kera, kok dikutuk jadi kera. Itu kan enggak takut mereka. Ya Bang ya. Yang dikutuk itu kan orang Yahudi. Ya toh? Di sana enggak ada kera. Terus dikutuk jadi kera kan dikutuki dilang-dilang apa maksudnya? Kan gitu kan? Kok nggak ngerti ada kera? Jadi itu memang Tuhan sengaja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu sebenarnya bukan orang Yahudi, itu orang dari daerah tropis yang mengembara ke sana. Pada momentum lain mereka meminta kepada Musa, Musa kalau memang kamu itu nabinya Allah, mbok kamu itu mintakan kepada Allah makanan yang pantas, mosok kurma bendino esuk kurma, awan kurma, bengi kurma, mbok sekali-sekali kacang, bayem. Lho sing disebut iku makanan kita, bayem, kacang adas, brambang. Di Quran loh itu. Di Quran itu 4 macam makanan, sayuran, buah-buahan yang ada di tropis, terutama di Pulau Jawa. Area endi kan ini kan? Area endi. Jadi kalau kamu kutuk-kutuk Yahudi ku guyu dhewe. Gusti Allah lah dapurmu iku sapa? Kan iku sing tak dadekno bedas ya kon. Nah makanya sekarang kera itu ditaruh di Pulau Bali di Sangeh itu.
gitu loh. Nah di Sangeh itu Anda lihat populasinya tidak pernah tambah, dari dulu ya cuma segitu jumlahnya, sekitar 300, sampai sekarang jumlahnya hanya 300 di Sangeh itu. Dan singa dan kera-kera di Sangeh itu kera-kera yang sangat manusiawi, sangat punya kecerdasan manusia. Nek gak percaya kan sediakan 3 dompet, yang satu isi receh ewon gitu ya, 1.500 100 gak buat, langsung dibuantung disuawat nomornya. Kalau di kamu isi ratusan ribu, ada 5 ada 10 gitu ah, nanti diambil ratusan ribunya terus dia antarkan dompetnya ke Anda. Loh, itu masuk bedas ya, kita uang ini. Nah kalau isinya dolar, wah itu ngueneng ini langsung deh. Lah, ayo besok ke Sangeh kamu, ayo sediain 3 dompet itu. Kamu lihat, kamu nggak tahu, kamu merendah-rendahkan orang janjane ya awake dhewe iki, mulane setan-setan itu kan berontak di sana itu. Jamaah haji Indonesia itu banyak tidak berkah, tidak, jumlah jamaah haji tidak memperbaiki kehidupan di Indonesia toh. Itu karena setannya di sana juga agak didengarkan sama Tuhan. Begitu jumroh, setannya langsung bengok-bengok nang langit. Iki karepe ya napa padha-padha setane kok bandem-bandem. Untung loh mereka tidak diizinkan Allah untuk agak eksplisit. Kalau eksplisit itu mereka mesti demo, bikin tulisan-tulisan sesama setan dilarang merempar. Ya apa kan? Tapi gak semaput kan kabeh. Untung loh Allah melarang wis gak apa-apa kan, sing penting kan minggir aja gak kena kan gitu kan. Gitu. Kalau setan diizinkan demo, bayangin. Terutama Dadang pemimpinnya paling depan itu. Lu jangan rendahkan setan, saya pindah ke Dadang, jangan rendahkan setan. Setan itu orang makhluk Allah yang sangat menderita, makanya kurus toh. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia, dia diberi peluang hanya untuk menjadi trainernya manusia. Dia orang yang mengkursus manusia untuk menjaga dan membangun akhlaknya. Dibutuhkan sparring partner yang namanya iblis dan setan. Nah mereka tugasnya tugas yang penuh penderitaan. Maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Nggak ada ceritanya iblis dijanjikan Allah masuk neraka. Yo gak kerasa podo genine kok. Kan begitu. Jadi Dadang itu menjalankan Islam secara kafah, karena dia sepenuhnya menjadi Dadang, seadanya ya seperti itu. Kafir loh, kafir itu artinya petani loh, angel meneh lagi. Kafir itu artinya menutupi, cover bed. Cover bed itu kain untuk menutupi kasur. Jadi kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris. Cover bed, to cover itu untuk menutupi. Yang melakukan namanya kafir. Kalau pekerjaannya kafaro yakfuru, adjektifnya kufran. Itu tiap hari itu kamu itu sesat. Buktinya kamu bilang ihdinas siratal mustaqim, karena kamu belum mustaqim, kamu masih sesat. Apa kurang jelas itu? Jelas sekali. Jadi kalau disesatkan orang, kayak terus gitu. Baru tahu lo kalau gue sesat, udah lama. Tinggal gitu, disesatkan kok sedih. Terus Anda dihalalkan darahnya, kan gitu kan? Ada yang, oh ini halal darahnya, halal darahnya. Dan itu saya ingin memberi peringatan kepada semua orang yang mengatakan ini halal darahnya, ini halal darahnya itu artinya pantas dibunuh. Saya ingin memberi peringatan kepada mereka. Kapan kamu laksanakan itu? Kalau kamu ngomong terus berpuluh-puluh tahun tanpa satu pun kamu bunuh, Allah marah kepadamu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi mulai hari ini mapping berapa jumlah orang DKI yang halal darahnya, alamatnya dicari,
jumlahnya berapa, seluruh Indonesia berapa, di set up, di program, kira-kira butuh berapa puluh tahun untuk membunuh 235 juta orang yang halal darahnya. Ya Mas, lagi bendino ngomong halal darahnya gak dipaten-pateni. Gimana sih Mas? Ya kalau memang kamu tidak mampu melaksanakan, mbok meneng cangkemmu iku menengo. Oh ya gak kok lakoni lho, kate lapo sih? Ayo sing dipateni tenang wis. Iki lho ana wong Kristen akeh ndek KCI, ya dipateni. Ojo meneh Kristen, Islam kene akeh sing halal darah ya. Ana sing sembayange iku gak cocok kaya ngene iki. Sing dirijine gak ono iku mang. Gitu loh. Sing bid'ah saembrek iku sekali dipateni. Kan yang bener kan cuman mereka. Ya toh? Kita semua kan ndak bener lah ya wis nang wis. Nah sekarang untuk membunuh itu kan harus ada teknologinya, mau apa pistol, mau sandet, mau apa lah di anu dong, diprogram dong, diprogram. Itu loh nang wis. Setelah itu kan hilang toh problem Indonesia selesai toh. Karena sudah tidak ada penduduknya. Oke, itu ya pertanyaan terakhir tadi yang Malin Kundang tadi, ya. Yang kedua apa yang terakhir? Yang Malin Kundang ya itu benar-benar salah, tapi itu semua asalkan pendidikan berpikirnya benar, jadi ya rana masalah toh Mas. Wong anak kita kan sudah cerdas-cerdas. Nggak ada lagu anak-anak yang bener ya angel golek. Aku yang ngeronok lagu anak-anak diajarkan di TKSD, ya anakku kabeh iki mesti nesu kok. Rampak itu nesu anggur kudu pada hari Minggu ku duduk ku turut ayah ke kota, naik jilman istimewa ku duduk di muka. Lagu kurang ajar. Anakku kasih JSD, lu kok kurang ajar piye duduk kok di muka itu. Ya di kursi lah, duduk di muka. Jadi tiap hari dia marah. Ada pelajaran marah, anak saya tuh marah terus. Bintang kecil di langit yang biru hitam. Masa malam-malam ada langit biru? Kalau biru nggak ada bintangnya, goblok sih nggak ada lagu. Wah anakku murung-murung terus. Wes hampir semua lagu Mas. Po ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Anaknya sopo ini? Woi mbadok sego nek bengi ngombe susu itu loh. Nek bayi itu ya gak ono siang makan nasi. Iki mirip bapake iki. Ya, semua lagu. Iki lagu salah kabeh piye iki? Kok lagu salah kabeh, anakku iki aku sing nyelu wis. Anakku nerori terus, anak saya itu protes terus. Pulang ayo belajar. Pokoknya datang sekolah langsung menata besok pelajarannya apa, PR-nya dikerjakan, sekarang belajar yang besok dipelajari. Dia belajar tapi sambil marah-marah. Baca gini dibaca keras-keras. Ini ya iyalah. Gini ya iya mesti ae. Ini. Ya tahulah. Gini. Emang nggak gitu ya mesti aja gitu. Jadi setiap kalimat tuh digituin, ya mesti aja. Gini aja kok jadi pelajaran. Mate aku, aduh ya Allah anakku. Saya protes bahasa Inggris itu asal usulnya nomor 2 dari Erik, tapi sebelumnya dari anak saya yang kelas 1 SMP. Dia sudah belajar bahasa Korea. Bagi dia lebih rasional bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Terus dia sekarang belajar bahasa Turki. Karena dia terus kritis sama bahasa Inggris. Dia perfect bahasa Inggrisnya, sudah TOEFL tinggi loh, sudah menurut Sabrang lah ya. Itu sudah bahasa Inggris sangat bagus. Tandanya kalau saya adalah bahwa anak saya bahasa Inggrisnya bagus yang kelas 1 karena dia sudah betul-betul marah kalau mendengar saya berbahasa Inggris. Kalau dulu masih udah nggak usah gitu, sekarang ayah nggak usah bahasa Inggris, jelek. Nah, ya wis. Jadi sekarang saya betul-betul nggak punya kepercayaan diri untuk berbicara bahasa Inggris di depan anak saya. Mangkel aku, gobol. Welek. Wis, anak saya kelas 1 SMP. Udah bagus bahasa dan saya betul-betul dilarang. Kemarin tuh saya masih coba sekali-sekali sak kata 2 kata. Please, gitu kan.
Ya nggak usah bahasa Inggris, jelek. Waduh, ya. Bisa kamu cara Jawa karaku, ya jangan cara Jawa aku ya iso deh ngomong ini. Nah, gitu teman sekalian. Jadi memang bukan kita tidak punya riwayat, Dek, menurut saya, tapi cara berpikir kita ketika mengidentifikasi dongeng-dongeng atau juga menentukan pahlawan-pahlawan kan banyak keliru, Dek. Sekarang jangankan yang Diponegoro sama Bung Tomo, pahlawan kita hari ini aja keliru-keliru kita. Sekarang Anda tuh nggak jelas kok Bung Karno itu pahlawan apa bukan. Bung Karno itu baik apa buruk? Racetto. Pak Harto, ayo, nggak jelas toh, nggak jelas. Kita pandangan kita mengenai tokoh-tokoh yang sekarang itu nggak jelas kok, nggak jelas. Mana Orba, mana reformis saja nggak jelas Pak. Dulu saya bikin komite reformasi untuk embrio MPRS karena Soeharto turun, Habibie turun, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai tokoh reformis yang lain. Dari 45 orang itu ada 3 orang Orba yang karena kita ini akselerasi dan transformasi, kita tidak boleh seperti kudeta, maka tetap ada 3 orang Orba yang kita libatkan, yaitu Soeharto, Wiranto, Akbar Tanjung, gitu kan. Jadi ditolak komite reformasi ini gagal pada tanggal 20 Mei 1998, ditolak terutama oleh Pak Amin Rais karena ada 3 orang Orba. Kalau dalam cara berpikir saya, lo nanti tinggal voting yang 3 kan kalah lawan 42, kok repot sih, umat telu lo. Padune rawani depan karo Pak Harto gitu kan. Akhirnya gagal, akhirnya Habibie turun, nggak jadi reformasi toh, Habibie naik kok. Lo reformasi kok presidennya mudun, wakil presidennya munggah, lah podo ae iku. Kudu reformasi kurang matul iku jenenge. Gitu loh. Nah terus gagal. Kemudian beberapa saat kemudian Wiranto, Akbar Tanjung ikut jenenge di Golkar itu konvensi untuk jadi presiden tuh loh. Lo jare Orla dulu ditolak, sekarang mau diangkat jadi presiden. Racetto ini. Jadi sekarang pun tidak jelas mas ukuran-ukurannya. Ya sudah, mau bagaimana kita tidak jelas kok. Maka di KC ini harus jelas. Anda tidak bisa main musik jazz kalau tidak bisa main musik konvensional dulu, betul enggak? Yang konvensi-konvensi ngerti dulu, do re mi fa sol ngerti dulu, Arab baku ngerti dulu, Jawa baku ngerti dulu, ini dulu ngerti, baru jazz. Iki reformasi ngejazz, mencolot tiba-tiba jazz. Bahkan Republik Indonesia tiba-tiba jazz. Akhirnya ya jazz jos. Kan begitu teman sekalian. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ada pembenahan. Suatu hari ada pembenahan. Kan sudah ada kritisisme terhadap pahlawan-pahlawan kita. Misalnya Arupalaka pahlawan apa mengkhianat? Ada ingat enggak? Selama ini dalam buku sejarah Arupalaka itu pahlawan apa mengkhianat? Pengkhianat. Sebenarnya pahlawan itu mengkhianat, tergantung cara melihatnya. Arupalaka itu bangsanya dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Dia bertentangan sama Hasanuddin. Terus dia dibantu Belanda melawan Hasanuddin. Waktu itu belum ada Republik Indonesia, yang ada masyarakat Mandar, dijajah oleh Goa. Kan begitu? Betul enggak? Pahlawan bukan Arupalaka. Bahwa sama Belanda lah, sakarpe dia dibantu siapa aja, belum ada Indonesia. Waktu itu justru yang sekarang kita pahlawakan waktu itu penjajah. Jadi semua tidak mesti. Menurut saya KC ini di samping kalau ada waktu memang kita coba lakukan pembenahan dan refreshing berpikir yang benar mengenai pahlawan. Kalau kita universalkan aja lah, sudahlah pokoknya mulai hari ini kita benar berpikirnya. Udah itu sudah lumayan. Jadi orang Sunda nggak usah benci sama orang Jawa. Di Jombang nanti saya usulkan dibikin ada jalan Siliwangi deh. Jalan Sopo. Jadi jalan Gajah Mata, jalan Mojopahit ya dibikin di Bandung apa di mana gitu loh. Di Surabaya sudah ada kok jalan Siliwangi kok, enggak ada masalah kok. Orang Sunda masa marah terus sama orang Jawa sampai akhirat kan enggak lucu.
Hanya karena Gajah Mada melanggar aturan Mojopahit sendiri, mencegat rombongan Prabu Siliwangi di jalan, sehingga terjadi perang bubat. Saya sudah bilang sama teman-teman di Bandung waktu acara Todang, itu Gajah Mada waktu mau mencegat pasukannya Prabu Siliwangi tidak SMS saya dulu. Kalau dia SMS saya kan bisa saya kasih pertimbangan. Dia nggak bilang-bilang. Sama dengan para yang tertangkap. Dulu waktu kamu punya proyek dan ambil, kamu udah ngajak saya. Setelah tertangkap kamu rame-rame ke rumah saya. Saya nggak akan sebut namanya, tapi sudah berduyun-duyun ini. Gitu loh, aku ngono kau nih kurek nyolong gak kondo-kondo. Saya ketangkep kan jaluk tolong aku. Aku kok ciapes aku itu. Bagian petua gitu biyen itu. Mbok kan pas nyolong gua aku dijipat-jipati didik. Gak mobilnya ya knalpot itu apa. Oke, saya kembalikan. Pada Rusdi. Kalau bisa ceritakan sedikit tentang peristiwa ketemunya tokoh-tokoh PKS ke kanan, apa yang kita Pak sepertinya? Oh, saya harus menjaga etika juga karena semua masih sedang berlangsung. Jadi karena Anda sudah sebut, memang teman-teman PKS 2 hari setelah Pak Lutfi Hasan ditangkap, Presiden yang baru Anies dan 40 orang PKS pusat langsung datang ke Katipiro. Kemudian begitu sprindik bocor, kemudian diumumkan benar oleh KPK. Yang bersangkutan juga Jumat yang lalu bersama saya 4 jam di rumah, terus saya antar ke airport. Nah sekarang semua sedang dalam proses. Saya kira tidak baik kalau saya menceritakan di sini karena saya khawatir nanti ada bocor-bocor di media massa. Biarkan itu kita proses, karena semua masih punya kemungkinan untuk berbuat baik. Saya tidak akan bela yang salah jadi tidak salah loh Mas. Yang salah tetap salah, tetapi orang yang salah tetap bisa berbuat baik. Bener nggak Mas? Gampangannya gini deh, Anda maling di sebuah desa, tapi suatu hari ketika ada perampok datang, Anda sebagai maling desa itu ikut membela desa, itu boleh toh? Dengan menangkap perampok itu. Nah, jadi orang bisa punya fungsi yang bermacam-macam dan sedang saya usahakan itu. Jadi kalau bisa ya tijitibeh lah. Mati sisi mati kabeh. Buka wanita gak, sekarang hidupmu ini mau apa? Kamu mau Ciko apa mau Hondo? Ciko itu artinya makan soto, enggak uduk aja, enggak rawon aja. Itu pertimbangan Ciko. Kalau hidupmu hanya Ciko seperti itu, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu ingin menjadi tonggak sejarah, kamu menjadi trigger dari perubahan-perubahan yang mendasar, kamu harus punya pertimbangan Hondo. Hondo itu mati atau hidup. Itu loh, mati atau hidup, sekarang atau tidak sama sekali, dengan segala resikonya. Kalau kamu berani Hondo, maka saya punya tanggung jawab untuk ikut melindungi kamu dari peracunan minuman dan makanan, perlindungan di rumahmu, perlindungan semua saudara-saudaramu. Saya akan ikut kerahkan keamanan untuk, dan saya akan investigasi siapa aja teroris-terorisnya, akan saya cari dan sedang saya cari siapa yang menteror kamu. Gitu loh, saya akan ikut bertanggung jawab terhadap, asal kamu mau menjadi trigger sejarah. Kamu buka yang kamu tahu itu. Bertahap, taktis, strategis. Gitu. Sementara KPK-nya juga kita dorong-dorong terus. Gitu loh. Nah teman-teman sekarang gini, ini kan masih dalam medan perang, kan tidak mungkin saya hanya ngomong prinsipnya, tidak mungkin saya ngomong detail-detailnya, tapi ngerti maksud saya ya. Apa Hondo, apa Ciko, aku pokoknya ngerti ini nggak kata-kata ngono iku. Salahmu dhewe kon percaya ini Ciko, jane ya aku ya nek gawe dhewe sak eling-elingku. Itu bahasa ya salahmu dhewe. Angko niku didik kapusan tak apusi kan. Wah, Ciko lek biasanya arek ecek-ecek ciki-ciki ta. Ciki-ciki tak go Ciko. Wah, terus Hondo iku lak rada abot Hondo. Jane enggak dhewe ngarang-ngarang dhewe ngono kok repot. Aku kapusan kok gampang-gampang diapusi. Ada bank syariat kamu pikir Islam.
Ya salahmu dewe. Terus kamu menuntut, wah ini kok Islam kok gini, kok ini apanya gini, mudorobah, apa gitu. Loh itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Salahmu sendiri, bang, itu bukan bank Islam kok. Kalau bank Islam itu namanya bank syariat Islam atau bank Islam, itu kan bank syariat. Syariat itu artinya aturan, aturannya maling ya iso, aturannya penipu ya iso. Lo kok ruwet kamu, salah-salahmu dewe. Gitu loh, ono kerek kalau ngon keluru, nak kerek itu yang jegok kan begitu. Jadi Anda jangan gampang tertipu. Nah, sekarang ini kan kata-kata menipu semua. Semua kata dipakai untuk menipu, asal sudah bikin sekolah al apa itu mesti. Wah payu iki al ono ale. Al opo apa. Hati-hati kamu sama al itu. Sekarang agama sedang sangat laris. Gitu loh. Umroh itu ruwet. Harus manasik dulu. Bayang no wangele umroh iku kudu praktek sik, gawe Ka'bah diubengi sik. Lah yang mekare mubeng iki lho. Kadek latihan iki lah. Enggak perlu njungo, enggak perlu apa. Emang apa doanya? Itu cuman sedikit lah halo Bandung gampangannya. Cuman labbaik Allahumma labbaik. Cuman itu tok kok. Labbaik la syarika lak labbaik mengunut tok itu tok. Selebihnya kamu itu sakarepmu Gusti. Mpun nemen-nemen kok hukum kula. Ya Allah, mosok kula mboten rapi-rapi. Ya Allah, gak masalah. Terus Rahman Rahim sampean niku. Kayak orang Madura lah. Begitu dagangannya gak payu ngene sore-sore. Jare Rahman Rahim sampean niku. Mosok gak payu-payu daganganku sampai sore ngene iki. Endi buktine Rahman Rahim iki? Ngomong tok ae sampean iki. Aku wis itu saya cerita-cerita gitu wah pokoknya orang Arab campur Madura lebih sadis lagi. Begitu ndak kabul diancam. Kalau ndak hari ini ndak laku saya judi aja. Gusti Allah gopo kabeh bril dipayakno bril. Orang Madura sama Tuhan tuh ya dimainin tuh dia mainin Tuhan ya Allah. Jadi orang Madura tuh berani sama laut, takut sama udara toh, betul toh? Punya pengalaman laut, enggak punya pengalaman udara, kok dadi menwa. Terus ada latihan terjun payung mati saya ya Allah. Aduh. Jadi waktu baris ini ya Allah. Kalau engkau selamatkan lagi saya sampai di bumi saya boleh PT ya Allah. Untuk syukuran. Akhirnya didorong masuk pesawat, lihat di jendela, take off, ya bum, ya Allah, wedus. Naik, negosiasi naik. Dari nyembelih ayam dinaikin nyogok Tuhan dengan kambing. Makin naik lagi di atas awan, sapi. Udah, baris, pasukan. Akhirnya baris depan pintu disorong sapi. Disorong sweat, tiga sapi terjun. Jadi janji nyembelih 3 sapi kalau selamat sampai di bumi. Alhamdulillah dia masih sadar untuk ngelepas ininya. Layar terbuka, dia terjun dengan tenang sampai di bumi. Dibuang ini parasit menggerik. Mas yo saya ndak beli sapi kate lapo sampean. Masa Allah sampai hamanya bertengkar soal sapi. Masa sampean nagih sapi sampean maha kaya apa gunanya? Miskin saya ndak sembelih sapi ya sama bagi sampean. Iya coba, wong kendel kaya ngono kuwi. Agama rusak kabeh. Gitu loh, makanya agama di Madura itu bukan Islam NU. PT NU kabeh. BBNU kabeh NU kabeh pokoke NU agamane NU.
gitu loh. Jadi dimulainya rusaknya bahasa itu ya dari Madura aslinya. PSSI tanding di situ di Senayan, nggak punya karcis, pengen nonton lawan Malaysia waktu itu, masuk potong sik di cepak neng masuk. Karcis Pak, anggota Pak. Masuk pintu kedua, karcis anggota. Sini ntar, anggota apa? Anggota koperasi Pak. Sing salah kan penjaganya toh, ngomong anggota diasosiasikan ke anggota TNI. Ya salahmu dewe, aku cuma ngomong anggota kok. Aduh Gusti Pangeran, mudah-mudahan pikiran Anda sekarang tidak ada ruwet-ruwetnya, fresh, badan Anda sehat, bener-bener. Ada masalah apapun yang penting beres di pikiran. Kalau hati jangan ikut-ikut, hati itu diem aja sama Allah, bertapa saja. Jangan ngenang hancur kamu. Pikirannya bener, hatinya bertapa, selesai masalah. Perkara nggak bisa melaksanakan, biasa nggak bisa melaksanakan. Kebanyakan Nabi nggak bisa melaksanakan juga kok. Nabi Yahya dibunuh kok. Nabi Musa pusing sendiri sampai dikejar Fir'aun kok. Gitu loh. Itu pun terus dikasih kemurahan, dikasih kesaktian bisa membelah laut. Tapi Nabi Musa ndak GR. Ya matur nuwun. Sampean gak iki. Tapi kan terus orang, wah Musa sakti loh, jari sopo sakti. Lu tongkatnya sakti, jari sopo tongkat sakti. Lah itu bisa membelah laut itu lak mang dikongkon. Menekon ngene meneh gak belah digorone. Siapa bilang sakti? Tidak ada sakti kalau dikaji sederhana. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mampu kamu jawab, bergembiralah karena itu urusan Allah dan kamu tinggal minta kepada Allah. Seperti orang Madura, ya Allah. Itu ya. Tunjukkan, buktikan Rahman Rahimmu ya Allah. Terakhir ya, tak kayak cerita menas yang tahu. Karena ndak laku-laku, ono wong liwat ndelok barang, enggak. Ndelok barang tuh. Sampeyan niku patroli tak kate tuku sampeyan niku. Wah, akhirnya lo ya kan boleh pembeli lihat-lihat kan boleh. Ndak bisa. Ndak laku dari pagi didelok-delok tok. Akhirnya nesu deh, wah, akhirnya mau bertengkar tetangganya sesama penjual. Kamu jangan berani-berani, itu KKO itu. Lah, nggak takut saya sama KKO, asal bukan ABRI. Mungkin saya pengen nyambung ke asongan ini, asongan akhirat, terus apa namanya, di mana letak KC kita ngumpul bareng-bareng. Saya pengen cerita sebuah eksperimen aja, sebuah eksperimen yang dilakukan pertama diobservasi di Jepang, kemudian dilakukan di Australia dan di Inggris. Ini berhubungan dengan cara berpikir, bukan cara berpikir sih, ini berhubungan dengan mekanisme informasi dan mekanisme otak, akal pengetahuan. Ceritanya di Jepang itu kan ada jenis monyet yang hidup di pantai. Jenis monyet hidup di pantai itu ada yang iseng ngasih kentang kecil. Kentangnya dilempar ke pasir. Ketika kentangnya dilempar ke pasir, senang dia ada kentang, tapi ketika langsung dimakan, kan ada pasirnya, nggak bisa langsung dimakan. Dia harus mencari cara gimana membersihkan. Akhirnya ada salah satu yang tidak sengaja menjatuhkan itu di air, terus dibersihkan kemudian dimakan sama dia. Oh, ternyata caranya begini. Satu monyet yang menemukan, kemudian diikuti oleh anaknya monyet tersebut. Ketika anaknya menggunakan cara itu, temennya anaknya ikutan. Ini perkembangan yang sangat lambat. Satu orang paham, anaknya paham, temennya paham, temennya lain paham. Ini perkembangannya sangat lambat.
sampai pada satu titik jumlah tertentu, boom, tiba-tiba semua monyet itu memakai cara itu. Bahkan yang di lain pulau. Ini kan aneh. Gimana nih yang di lain pulau belajar dari mana? Dapat pengetahuan dari mana nih yang di lain pulau ini? Tapi semua spesies monyet itu tiba-tiba dalam tanda petik tiba-tiba paham cara membersihkan kentang itu dari pasir. Ketika ada yang melihat fenomena ini, dia bikin percobaan di Australia. Dia membawa ke SMA, ke sekolahan ke kelas SMA. Dia menunjukkan gambar dengan wajah-wajah tersembunyi. Kan ono toh? Berapa wajah dalam gambar itu? Pertanyaannya gitu. Terus yang kelihatan jelas 9. Yang sebenarnya jumlahnya ada 40. Ketika ditanyain, ini jumlahnya berapa? Ada yang nebak 8, ada yang nebak 9, ada yang nebak 10, yang maksimal nebak 12. Oke, sudah selesai. Dia pindah kelas esok harinya. Tapi pada waktu yang bersamaan, ketika di Australia masih siang, di Inggris, gambar yang sama persis disiarkan di televisi kabel. Jadi orang se-Inggris nonton. Ditunjukkan 1, 2, 3, 40 ditunjukkan semua, dikasih tahu. Sehingga semua orang Inggris tahu bahwa jumlahnya 40. Itu ketika waktu yang bersamaan di Australia ditunjukkan berapa jumlah muka di situ. Mereka rata-rata bisa menebak jumlah mendekati 40. 38, 37, 39, yang 40 juga banyak. Paham saya? Paham ya yang saya ceritakan? Jadi pengetahuan tidak harus berasal dari kamu belajar sendiri. Maka ada kalimat kumpulono wong soleh, karena kamu akan ketularan pengetahuan tersebut. Tapi di situ ada requirement, ada kebutuhan bahwa harus mencapai jumlah tertentu yang kita sebut critical mass. Jumlah tertentu agar dia menjadi pengetahuan massal. Yang saya harapkan dari perkumpulan KC adalah kita semakin mengumpulkan kesadaran, kepastian, pengetahuan agar sampai critical mass, agar ini otomatis, dalam tanda petik otomatis menjadi kesadaran bersama bangsa. Kalau satu KC bisa mempengaruhi satu kabupaten, kesadaran satu kabupaten bisa mempengaruhi satu provinsi, kesadaran satu provinsi bisa mempengaruhi satu negara. Tapi memang harus melalui critical mass. Sebelum critical mass itu sangat lambat laun berjalannya. Tapi kalau tidak istiqomah, kita tidak akan sampai pada critical mass tersebut. Jadi dibutuhkan perjuangan bersama untuk nitili asongan-asongan, untuk mempelajari yang kecil-kecil, mempelajari yang hakiki, yang benar-benar istiqomah menjalankan itu, sehingga menjadi kekuatan bersama untuk mencapai critical mass, dan semoga menjadi pengetahuan dan sentimen bersama untuk menghadapi Indonesia. Itu aja, matur nuwun. Nah, belum tentu yang pakai peci itu santri, belum tentu yang pakai jin itu bukan santri. Kalau Anda tahu ya, korik-korik di Iran, di Mesir, di Syria, Turki itu justru hampir setiap kori itu pakaiannya pakaian biasa kayak gini nih, nggak ada yang pakai peci, nggak ada yang pakai serban. Bahkan ada yang pakai kaos saja. Dan itu kiroah resmi. Bahkan parlemen Iran itu sebelum sidang itu selalu ada kiroah, ada bacaan Al-Quran. Dan yang baca Quran tidak lantas berpakaian religius dalam tanda petik. Mereka berpakaian biasa kayak beben gini, kiroah kan lebih asik gitu loh. Yang lebih asik gitu. Jadi makanya tadi saya ingin membiasakan Anda dengan alif lam mim. Kan belum pernah ada di dunia ini orang baca alif lam mim tak berulang-ulang. Kan lumayan ya Anda dapat pengalaman ini gitu kan. Alif lam mim tak olak-walik. Soalnya apa? Mau tak lewatin bagaimana alif lam mim aja kita nggak pernah paham kok. Jadi kita ulang supaya siapa tahu Allah sayang sama kita. Kalaupun kita tidak paham alif lam mim, siapa yang mengatakan harus paham alif lam mim? Tapi alif lam mim bisa merupakan sarana kedekatanmu dengan Allah, sehingga Allah menjadi sayang kepadamu, sehingga Allah akan menambah sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka dalam hidupmu. Bisa tambah laris dagangan nih, gitu kan? Singkat meteng iso langsung meteng. Sapi turute. Gitu teman sekalian ya. Jadi itu yang pertama, yang soal ngasak.
Nah, Anda ini memang orang ngasak, dan orang yang panen itu insya Allah nanti adalah orang yang mengaku dirinya ngasak, bukan orang yang merasa dirinya panen. Jadi tidak ada regulasi. Kalau Anda sudah haji, tidak pasti Anda lebih baik dari yang belum haji. Terus Anda di sana merasa tamu Allah, sehingga Allah itu tidak adil. Ya apa Gusti Allah sing diceluk sing duit-duit tok ae. Kan gitu kan? Yang tidak punya duit untuk ke Mekah tidak dipanggil sama Allah. Gitu maksudnya. Ini panggilan, apa toh alasannya? Lu panggilan kok sing duit-duit tok kan begitu. Jadi Allah kan diskriminatif. Jadi jangan keliru mengartikan itu. Anda jadi tamu Allah di sana tidak berarti Anda sekarang bukan tamu Allah. Emang siapa yang bukan tamu Allah? Oh, Anda tiap hari berhadapan dengan Allah. Anda kulon nuwun lagi, semua adalah tamu Allah. Saya tidak meremehkan orang umroh, ya, tetapi Anda juga tamu Allah tiap hari asal Anda bertamu kepada Allah. Allah itu Anda sebut siapa juga monggo-monggo saja, tapi Allah menyebut dirinya Allah, ya daripada repot-repot ya sudah kita ikut Allah. Wong Mas Beben kita sebut Beben karena dia memperkenalkan dirinya Beben. Nah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai kata Allah, dengan kata Allah ya sudah kita panggil dia Allah, kan gitu. Itu mudah-mudahan asongan Anda ini justru panen gitu loh, gak ngetarani. Karena ada cerita malaikat itu pada menyingkir dari Mekah pada musim haji. Wah, orang-orang yang mengerti kasyaf, loh mana ini nggak ada malaikat ini? Orang tawaf berjubel, orang jumroh berjubel, orang menginap di Arafah, kok malaikat pada nggak ada ini? Wah, akhirnya dia kebingungan, jadi nggak khusyuk. Nah, akhirnya dia melayang ngerogosuknya, malaikat kumpul di sebuah rumah. Orangnya itu jelek, nggak dikenal sebagai orang yang rajin secara keagamaan. Ternyata dikerubungi malaikat. Kenapa? Karena dia ini sudah tinggal bayar biaya naik haji. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia berangkat datang orang temannya yang sangat butuh duit karena istrinya kecelakaan. Dan duit istrinya kecelakaan harus di rumah sakit, harus operasi segala macam, biaya sangat mahal. Si orang yang mau bayar naik haji ini langsung kasih duitnya. Saya tanya sama Anda, lebih haji mana orang ini yang tidak berangkat haji ini karena duitnya dipinjemin, dikasih ke temannya, atau yang punya duit naik haji ke sana? Yang pinjemin. Nah, tapi jangan bilang-bilang sama debat. Ini pemahaman pribadi. Jadi Anda jangan minder lah. Saya juga tidak minder. Saya juga tidak sombong, tapi saya juga tidak inferior. Anda juga begitu. Soal kedekatan sama Allah itu rahasia masing-masing orang. Setiap orang mendekat kepada Allah dengan dirinya dan rahasianya sendiri. Tidak ada yang bisa ngeklaim siapapun. Jadi salah kalau ada orang menuding-nuding, mengkategorikan, menyusun-nyusun, wah kalau ini santri ini abangan, jari sopo, konro tuh kondi kon. Kemarin saya di Jogja apa di mana tuh ada anak pakai Surabaya, pakai pang itu loh dek, sengono nyolong ini, besi metal itu, maju ke depan. Di dalam kitab Alfiyah, terus dia cerita macam-macam yang seolah-olah dia seorang syekh besar. Padahal potongan arek metal. Jadi nggak bisa Anda. Apalagi kalau Anda ingin kesucian, Anda ingin kesejatian. Kalau nanti dalam dunia thariqat, kesejatian itu, kemurnian dan keikhlasan itu dilambangkan, dipantulkan oleh kaca sangat bening yang namanya Khidir alaihissalam. Ada seorang santri bilang sama Pak Kiai, saya ingin ketemu Khidir. Terus ke pantai aja kamu wiritan di pantai mulai tengah malam sampai subuh, insya Allah kamu nanti ketemulah. Kalau belum semalam ini ya besok malam, lusa malam, kamu sabar aja. 3 malam berturut-turut dia di pantai itu ndak ono sopo-sopo mas. Me ono yuyu melaku, terus nggak ada apa-apa. Malam ketiga subuh-subuh itu ada anak muda pakai motor di depan dia itu. Mesul asu bajingan, aku pengen tuh kepeduk Nabi Khidir malah ketemu rek gendeng kayak gini.
Terus akhirnya dia putus asa pulang. Pak Yai gimana, saya sudah 3 malam ini enggak ketemu, malah ada anak muda ngawur knalpot dibuka beng apa namanya, dublek kupingku mergo Kiai. Terus jare Pak Yai ini, lah iku mang Khidir. Lu Khidir kok numpak motor. Lah kon soalnya gak seneng karo arek numpak motor, kon gak seneng karo arek kurang ajar, maka Khidir mewujudkan diri menjadi orang yang kamu tidak sukai. Jadi bebaskan dirimu dari kebiasaan tidak menyukai ini, tidak menyukai itu. Carilah ilmu dan rahasia dari semua yang tidak kamu sukai, maka engkau akan menemukan kesejatiannya. Kan gitu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir tidak menyenangkan dan kamu benci, jangan-jangan sesungguhnya dia mengandung kebaikan yang kamu perlukan. Dan apa atau siapa yang kamu sangat sukai, yang kamu sangat inginkan, siapa tahu sesungguhnya dia mengandung keburukan-keburukan yang akan mencelakakanmu. Allah memperingatkan itu secara frontal. Oke. Terakhir, karena tadi ada yang tanya tentang PKS, saya tidak ngomong PKS, tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda sudah terlanjur ngomong mengenai konspirasi. Tak ceritani didik Anda harus tanggung jawab untuk perjuangan panjang PKS. PKS kan nggak hanya urusan ngangkut siapa jadi presiden, jadi gubernur. PKS kan punya perjuangan moral, perjuangan kebangsaan, perjuangan macam-macam ke depan. Soal konspirasi ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presidenmu. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening, berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah, seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah, kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya, terus Amerika subjek. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Saya nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak sukar sebenarnya dipengaruhi konspirasi, wong gendeng kabeh kok. Gak cetha pikirannya. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas ke utara, kok kadang-kadang menggok nyetul, kadang-kadang balik nyetan kan. Kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan. Sehingga konspirasi itu berlaku sebentar di sini, setelah itu kacau lagi, kan gitu. Jadi percayalah bahwa Anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena Anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi Anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus toh? Kata ketembak padahal gak. Kayak gitu. Jadi Anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono. Dan Anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jarum apa soleh arti ini? Saoleh-oleh. Saoleh-oleh jadi ijo ya. Senang toleh-toleh. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Qur'an ada 5 macam kebaikan. Masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal, yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum.
khair. Tapi kalau ma'ruf itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong, diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birrun. Birrun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda, dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam, hamba yang sedang menaik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, tidak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf ono, tapi haji yang ma'ruf gak ono. Mudah-mudahan menjadi pedagang yang mabrur, gak ono. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh. Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh. Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai mateng sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik, dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama Cak, sudah minum? Belum, Cak, belum. Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin, di dapur sudah nggak ceret. Mangap Cak, terus dicuringin itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah, di KC ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah, jazz itu sudah kepulan-kepulan gelombang yang sudah mengandung ketiga-tiganya. Kalau Indonesia baru bener tok itu. Tapi dia susah tau kalau mau di-private-kan. Bisa nyanyiin Indonesia Raya pakai jazz, kan susah banget ya. Oh bisa ya? Oke, kalau gitu nanti tolong nyanyiin lagu nasional. Maksud saya begitu. Tidak harus Indonesia Raya, tapi lagu nasional yang dijazzin. Di Amerika kan boleh, Nani nani nani, terus pakai apa-apa boleh. Pakai seriusa boleh segala macam. Di Indonesia kan harus gini, Indonesia. Pokoknya kaku, jujur. Jangan gak apa-apa. Indonesia tanah airku. Lah arek Melayu kok Madura kok. Sinaune pesantren masuk Indonesia, aku lak tentara. Anak Madura ya seje. Indonesia, ngono kata Indonesia. Nek Garuda Pancasila Garuda Pancasila. Ambil suaranya bukan ga, mestinya kan Garuda, ini Grut. Bingung iki gurune. Hei nyanyi apa kan iku? Grut Pak. Lu kok ambil suaranya Grut? Lah ya Grut Pak, memang Grut. Dia nyanyi kan? Garuda Pancasila. Topol Madura yang. Ya saya terus oke. Jadi konspirasi itu pokoknya pikiran Anda, dan Anda tidak perlu mempelajari konspirasi itu secara peta. Yang penting pikiranmu jernih. Jangan tidak jujur supaya sehat hidupmu, gitu ya. Oke teman-teman sekalian, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, dipimpin oleh beliau menyanyikan terserah beliau. Tepuk tangan semua dan bersama-sama untuk Indonesia. Assalamualaikum, kita nyanyi Padamu Negeri, tapi dijazzin. Tapi emang bisa ngikutin? Itu pertanyaan. Gantian. Anda dulu, terus di sini bareng seperti biasanya. Anda satu lagi-lagi, terus bareng terakhir, yang gitu. Batu aja kali ya? Ya. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri
kami berjanji bagimu negeri jiwa raga kami. Gitu ya. Lagi Tepuk tangan. Lagi ya. Lagi ya. More. nyanyi bareng-bareng deh, jadi saya punya backing vokal ribuan orang. Sip. Tadi kayak kurang tinggi nggak sih nadanya? Ketiga. Wah, kerendahan nggak bisa. Iya nah. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga Oke. Terima kasih, mantap banget, terima kasih. Berarti besok ada inisiatif lagi, ide lagi, lebih matang. Teman sekalian sekarang boleh memejamkan, boleh tidak, tapi minta kepada Allah. Karena Anda sudah bertirakat semalaman, Anda punya hak minta sama Allah. Masing-masing bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkan ya Allah, karena kasih sayangmu, karena al-fatihahmu, karena rahasia cintamu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mohon maaf atas semua kasar-kasar saya, salah-salah saya. Mudah-mudahan itu semua